Bab 1091 Aku akan membunuhmu semua. Brengsek, brengsek, siapa yang kamu katakan adalah sampah? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, murid-murid Sekte Ascension yang mulai marah menjadi marah dengan gigi yang terkatup. Justru kalian semua yang aku sebut sampah. Jika kamu memiliki keberanian, maka datang ke sini. Chu Feng tertawa mengejek. Tanpa repot-repot mengatakan apapun, ia langsung berjalan ke istana pembentukan roh. Sebelum dia memasuki istana, dia bahkan menunjukkan jari tengahnya kepada para murid Sekte Ascension. Yo, kamu pikir kamu bisa menakuti kami? Pada saat ini, beberapa murid Ascension Sect menyadari niat Chu Feng. Dia ingin membawa mereka ke dalam formasi rohnya dan kemudian mengalahkan mereka. Benar-benar orang yang mencari mati. Karena kamu ingin mati separah ini, aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Namun, bagaimana mungkin murid-murid Sekte Kenaikan yang memandang rendah Chu Feng sejak awal mungkin takut pada Chu Feng? 99 murid Ascension Sect yang telah memblokir pintu masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Semua berangkat dan masuk ke istana pembentukan roh yang diciptakan oleh Chu Feng. Setelah melihat bahwa mereka semua telah masuk ke istana pembentukan roh, Chu Feng menutup pintu masuk istana dengan pikiran, menjebak para murid Sekte Kenaikan ini dalam istana pembentukan rohnya. Meskipun semua murid Ascension Sekte mencatatnya, mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Itu karena mereka telah memasuki tempat ini tepatnya untuk mengajar Chu Feng pelajaran. Brat, aku tidak memukuli mereka yang tidak bernama. Katakan namamu. Tiba-tiba, seorang pria tingkat 1 peringkat Martial King menunjuk Chu Feng dan berkata, "Wos." Namun, tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dia langsung tiba di hadapan pria itu, mengangkat tangannya menjadi kepalan tangan dan langsung menghancurkan pria itu hingga jatuh ke tanah. Adegan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan para murid dari Sekte Kenaikan. Meskipun orang itu juga peringkat 1 Raja Bela Diri seperti Chu Feng, ia tetap merupakan murid inti dari Sekte Ascension dan yang akan dikirim ke Gunung Cianwood tahun ini. Dengan demikian, kekuatan pertarungan maupun bakatnya tidak lemah. Namun, pada saat ini, bukan hanya dia dikalahkan oleh Chu Feng dengan serangan sederhana, dia bahkan berteriak sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Dikalahkan begitu tiba-tiba dan sangat menyedihkan, telah melampaui apa yang diantisipasi para murid ini. Tetapi, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa semua ini hanyalah permulaan. Setelah dia mengalahkan pria ini, Chu Feng bergerak sekali lagi. Seperti iblis, dia tiba di depan pria lain. Seperti yang terakhir kali, dia meninju tangannya ke wajah pria ini, memukulinya hingga berdarah dan membuatnya terlempar. Setelah ini, seperti kilatan, Chu Feng mulai antar jemput melalui istana. Pada saat yang sama, semua jenis jeritan mulai terdengar dari dalam istana. Para murid Sekte Kenaikan ini yang percaya diri mereka lebih unggul sedang dietuk ke tanah oleh Chu Feng satu demi satu. Meskipun mereka siap untuk serangan Chu Feng, mereka tidak dapat bertahan melawannya. Pada awalnya, itu hanya peringkat 1 laki-laki Raja Bela Diri yang dikalahkan oleh Chu Feng, kemudian, 2 peringkat 2 Raja Bela Diri dikalahkan. Selain itu, mereka berdua dikalahkan dengan serangan tinju tunggal dari Chu Feng, tidak mampu melakukan serangan balik sama sekali. Pada saat ini, dari 99 murid Sekte Ascension, selain murid perempuan yang masih berdiri, semua murid laki-laki itu terbaring di lantai dan berguling-guling sambil memegang wajah mereka yang berlumuran darah. Yang paling penting, pada saat ini, kekuatan Chu Feng yang menindas telah menutupi seluruh istana pembentukan roh. Bukan hanya pria-pria yang dia kalahkan tidak mampu membalas dendam kepadanya, bahkan wanita-wanita yang tidak terluka ini tidak mampu menahan tekanan dari kekuatannya yang menekan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Chu Feng. Istana pembentukan roh ini bukanlah istana pembentukan roh biasa. Itu adalah susunan formasi yang tanpa batas dapat meningkatkan kekuatan Chu Feng yang menindas. Dalam arai formasi ini, sama sekali tidak perlu untuk Chu Feng bahkan menggunakan tangannya. Dengan hanya kekuatannya yang menindas, dia mampu menghancurkan semua murid Sekte Kenaikan ini sampai mati. Kamu. Pada saat ini, murid-murid perempuan dari Sekte Ascension yang sebelumnya memandang rendah Chu Feng dipenuhi dengan ketakutan. Sebuah peringkat 1 Martial King sebenarnya mampu mengalahkan peringkat 2 Martial Kings dengan satu serangan. Selain itu, kekuatannya yang menekan telah menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun. Ini benar-benar menyebabkan mereka terus-menerus takut pada Chu Feng. Bajingan, kamu benar-benar berani menyerang kami. Hari ini, jangan kamu berani membiarkan Sekte Ascension hidup-hidup. Pada saat ini, seorang murid merangkak kembali dari tanah dengan susah payah.
Itu adalah peringkat 2 Martial King. Sebelumnya, ketika mereka menolak Shikong Zixing, murid ini adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang paling ofensif kepada mereka. Jadi, ketika Chu Feng menyerangnya, ia menggunakan kekuatan paling banyak. Pada saat ini, hidungnya tidak hanya bengkok, bahkan salah satu gigi-giginya hancur. Dia benar-benar tampak menyedihkan, lucu dan disesali. Apakah aku bisa membiarkan Ascension Sect hidup-hidup bukanlah sesuatu yang kalian semua bisa putuskan. Namun, apakah kalian semua bisa pergi dari sini hidup-hidup itu adalah sesuatu yang sampai pada keputusan aku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan bisa membunuh kamu semua sekarang? Selain itu, aku akan membuatnya sehingga tidak ada mayat yang tersisa dari kamu. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, kilatan dingin bersinar melewati mata Chu Feng dan lapisan niat membunuh tanpa batas melonjak maju. Seperti angin topan yang tak terlihat, niat pembunuhannya memenuhi seluruh istana pembentukan roh. Perasaan seperti ini, tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Setelah merasakan niat membunuh Chu Feng, semua orang menggigil. Setelah itu, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Bahkan pria yang sebelumnya mengancam Chu Feng menutup mulutnya. Bahkan ada beberapa yang tidak mampu menahan diri dan mulai gemetar ketakutan. Itu karena niat membunuh Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Niat membunuh semacam ini, tidak mungkin diperoleh seseorang kecuali mereka telah membunuh banyak orang dan merendam tangan mereka dengan banyak darah. Jumlah orang yang membunuh Chu Feng adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa hitung. Namun, murid-murid Ascension Sekte ini hadir. Bahkan jika mereka menjumlahkan semua orang yang telah mereka bunuh, mereka masih akan gagal dengan jumlah yang telah dibunuh Chu Feng. Jadi, pada saat ini, setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dan melepaskan niat membunuh semacam ini, tidak ada dari mereka yang meragukan bahwa Chu Feng akan membunuh mereka. Kalian semua, berlutut. Tiba-tiba, Chu Feng mengerutkan alisnya dan berteriak keras. Terkurung oleh niat membunuh Chu Feng, tidak satu pun dari 99 murid Ascension Sect ini benar-benar berani ragu. Seragam, mereka berlutut ke tanah. Bahkan orang-orang yang sedang berbaring di lantai buru-buru merangkak kembali sehingga mereka bisa berlutut di depan Chu Feng. Menghadapi ancaman kematian, mereka semua telah memilih jalan perbudakan. Lihat dirimu. Jika kamu tidak sampah, maka apa yang kamu semua? Saat ia melihat ke murid-murid Sekte Ascension yang berlutut di depannya, terutama para murid laki-laki yang dipukuli berdarah olehnya, Chu Feng mencibir. Dihina oleh Chu Feng sedemikian rupa, meskipun murid-murid Sekte Ascension dipenuhi dengan kemarahan, mereka tidak berani berbicara sama sekali. Itu sangat banyak sehingga mereka bahkan tidak berani menampilkan sedikit pun ketidakpuasan. Hanya ada dunia perbedaan antara mereka saat ini dan pada saat mereka membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng dan Shikong Zixing. Kamu siapa sebenarnya? Kami tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan hutan Cianwood Selatan, mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Tiba-tiba, seorang wanita membuka mulutnya dan berbicara dengan cara yang sangat ragu-ragu. Dia adalah peringkat 2 Martial King. Namun, karena dia seorang wanita, Chu Feng tidak menyerangnya. Dengan demikian, penampilannya tidak rusak. Namun, sebelum niat membunuh Chu Feng yang menakutkan, dia sudah takut setengah mati. Siapa aku? Aku dapat memberitahu kamu semua, aku dipanggil Chu Feng. Chu Feng dengan dingin tersenyum. Dia kemudian berkata, semua orang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan, awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng akan membunuh mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, Chu Feng tiba-tiba menawarkan mereka kesempatan untuk hidup. Jadi, serempak, mereka bertanya. Kesepakatan seperti apa? Aku percaya bahwa kamu semua pasti tidak ingin orang lain tahu bahwa kamu telah dipukuli oleh murid Southern Cianwood Forest dan bahkan berlutut kepada aku. Kan? Tanya Chu Feng. Ini, mendengar kata-kata itu, para murid dari Sekte Ascension semua tertegun. Memang benar, jika masalah ini diketahui, mereka semua akan kehilangan muka. Sebagai murid besar dari Sekte Kenaikan, mereka tidak hanya dikalahkan oleh murid hutan Cianwood Selatan, mereka bahkan berlutut kepadanya. Tidak hanya ini akan menyebabkan mereka semua kehilangan muka, ini juga akan sangat memalukan Sekte Kenaikan. Bagaimana dengan ini? Selama kalian semua tidak membuat hal-hal sulit bagi aku juga tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kalian semua. Jika kamu membiarkan aku memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan, aku akan merahasiakan masalah ini. Tentu saja, jika kalian semua menentang kata-katamu, maka aku tidak akan membiarkan segalanya dengan hanya membuat kalian semua berlutut di hadapanku. Sebaliknya, aku akan membunuh kalian semua. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, kilatan dingin sekali lagi muncul di mata Chu Feng.
Meskipun itu hanya kilatan yang menghilang dalam sekejap, itu tertanam dalam di hati para murid Sekte Ascension. Bab 1092 Madam Sect Master. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata ini, wajah para murid Ascension Sect dipenuhi dengan keringat dingin. Setelah mencapai titik ini, meskipun hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu, semua murid Ascension Sect menyadari bahwa murid hutan Cianwood Selatan ini dengan nama Chu Feng luar biasa. Dia bukan orang biasa. Jika dikatakan bahwa mereka dapat dianggap jenius, maka orang ini disebut Chu Feng kemungkinan akan menjadi jenius luar biasa. Paling tidak, kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng membuatnya sehingga mereka benar-benar tidak cocok untuknya. Dengan demikian, setelah beberapa keraguan, mereka muncul seolah-olah mereka diam-diam mencapai kesimpulan dan secara kolektif mengangguk. Oke, kami akan menjanjikan itu padamu. Itu lebih seperti itu. Melihat bahwa mereka menyetujui permintaannya, Chu Feng menghapus kekuatan penindasan dan niat membunuh dinginnya. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, beberapa pelet obat terbang keluar dan mendarat di tangan laki-laki yang terluka itu. Dia berkata, rawat lukamu. Kalau tidak, aku berasumsi akan sulit bagi kamu semua untuk menjelaskan jika seseorang dari Ascension Sect menemukan cedera kamu. Petik 2. Penghinaan. Penghinaan total. Apa yang menawarkan kencan manis jujube setelah pemukulan? Ini dia. Namun, para murid dari Sekte Kenaikan tidak berani mengatakan apapun kembali ke Chu Feng. Yang bisa mereka lakukan adalah menanggung penghinaan dan dengan patuh memakan pelet obat yang diberikan kepada mereka oleh Chu Feng untuk mengobati luka-luka mereka. Hanya ketika luka-luka orang-orang itu tidak lagi terlihat melakukan Chu Feng menghapus istana pembentukan rohnya. Setelah Chu Feng menghapus istana pembentukan roh, ia menemukan bahwa Si Kong Zixing belum kembali. Selain itu, tidak ada orang lain yang muncul di sini. Dia menunggu 2 jam lagi. Matahari telah terbenam, langit berubah menjadi gelap dan lampu lilin muncul di Sekte Kenaikan sekarang. Namun, Si Kong Zixing masih belum kembali. Setelah menunggu 1 jam lagi, Si Kong Zixing akhirnya kembali. Kembali dengan Si Kong Zixing bukanlah tetua Zhou. Sebaliknya, itu adalah 2 tetua kurus. Kedua tetua ini adalah Raja Marsial. Menilai dari pakaian mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka bukan tetua manajemen dan hanya tetua biasa. Selain itu, ekspresi Si Kong Zixing saat ini agak tidak sedap dipandang. Jelas, dia tidak berhasil menemukan tetua Zhou dan kembali berkecil hati. Chu Feng, tetua Zhou memiliki sesuatu untuk diurus. Para tetua lainnya dari Sekte Kenaikan tidak berani menangani masalah ini. Namun, mereka telah menyiapkan tempat tinggal untuk kami di sini. Mari kita tinggal di sini untuk malam ini dan menunggu sampai tetua Zhou menyelesaikan urusannya sebelum kembali untuk menjelaskan situasinya kepada teman-teman kecil ini di sini. Si Kong Zixing memaksa tersenyum. Orang bisa tahu bahwa suasana hatinya saat ini sangat buruk. Tetua Zhou tidak dapat ditemukan. Tetua manajemen lainnya juga tidak dapat ditemukan. Bahkan ada yang kurang perlu menyebutkan Sect Master Ascension Sect. Setelah mencapai keadaan ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Sekte Ascension melakukan ini dengan sengaja. Mereka sengaja mempersulit mereka. Selain itu, mereka telah memberi mereka harapan sebelum mendorong mereka ke jurang. Saat ini, dia bahkan mulai curiga apakah Sekte Ascension akan mengikuti janji leluhur mereka untuk membantu mereka bahkan jika Chu Feng berhasil mendapatkan kenang-kenangan. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih berharap bisa memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan dan mendapatkan kenang-kenangannya. Apakah Sekte Kenaikan akan bersedia membantu mereka adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Bahkan jika Sekte Kenaikan menolak untuk membantu mereka, ini hanya berarti bahwa mereka telah melanggar janji nenek moyang mereka dan bukan hutan Cianwood Selatan. Yang paling penting, jika Chu Feng bisa mendapatkan kenang-kenangan, itu berarti bahwa ia akan, paling tidak, dapat memenuhi keinginan Bai Li Xuankong. Itu juga akan membuktikan kekuatan hutan Cianwood Selatan. Dengan demikian, meskipun Sekte Kenaikan sengaja membuat hal-hal sulit bagi mereka, Si Kong Zixing masih memilih untuk bertahan. Tuan Kepala Sekolah, pada saat kamu pergi, aku telah menjelaskan situasi kita kepada saudara-saudari bela diri senior ini dari Sekte Kenaikan. Mereka sudah memahami situasinya sekarang dan setuju untuk membiarkan kita masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa, mereka setuju? Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng, bukan hanya Si Kong Zixing yang menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan 2 tetua dari Sekte Ascension sangat terkejut. Mereka bahkan meragukan telinga mereka berpikir bahwa mereka mungkin salah dengar. Dengan demikian, mereka semua melemparkan pandangan mereka ke 99 murid Ascension Sect. Mereka ingin mengkonfirmasi apa yang dikatakan Chu Feng dari mereka.
Senior Sikong, kami salah sebelumnya. Kami ingin menawarkan kepada kamu permintaan maaf kami. Mohon maafkan kami. Melihat situasinya, para murid dari Sekte Ascension saling memandang dan meminta maaf bersama. Meskipun mereka tidak secara langsung mengatakannya, perilaku mereka sudah menyatakan semua yang dikatakan Chu Feng benar. Tindakan mereka menyebabkan kedua tetua Sekte Ascension membuka mulut mereka dengan kaget. Mereka merasa ini sangat sulit dipercaya. Sebagai tetua Sekte Kenaikan, mereka tahu betul murid macam apa kelompok murid ini. Sebagai tetua Sekte Ascension biasa, mereka sering diganggu oleh para murid ini. Bahkan ada beberapa murid yang percaya diri mereka luar biasa dan bertindak sangat sombong tanpa menempatkan siapapun di mata mereka karena mereka adalah keturunan tetua manajemen. Namun sekarang, para murid ini sebenarnya meminta maaf kepada Sikong Zaixing. Ini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang tua Sekte Kenaikan Sekte, Sikong Zaixing sangat bahagia karena dia, bagaimanapun, adalah seorang tetua yang berpengalaman. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan bahwa ekspresi para murid Sekte Ascension ini salah, seolah-olah mereka tidak mau. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Chu Feng dan melihat bahwa dia berpura-pura ekspresi tenang. Setelah itu, dia sepertinya menyadari sesuatu. Yang pasti, muridnya ini telah melakukan sesuatu dalam kegelapan. Namun, terlepas dari apa itu mungkin, para murid Sekte Ascension datang ke kompromi. Meskipun fakta bahwa Chu Feng melakukan sesuatu kepada para murid Sekte Kenaikan dalam wilayah Sekte Kenaikan adalah masalah yang sangat berbahaya. Sikong Zaixing senang memiliki murid seperti Chu Feng. Karena teman-teman kecil telah menyetujuinya, maka Chu Feng, silakan dan masukkan pagoda hutan Cianwood Selatan dan dapatkan barang yang ditinggalkan untuk kita oleh leluhur kita, kata Sikong Zaixing. Sesuai perintah kamu. Chu Feng memberi hormat kepada Sikong Zaixing dan kemudian berjalan menuju pagoda hutan Cianwood Selatan. Tunggu sebentar. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara meledak dari cakrawala. Mengikuti suara itu, sesosok muncul di langit. Itu seorang wanita. Meskipun usianya tidak diketahui, satu hal yang pasti, dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Namun, terlepas dari berapa lama dia hidup, penampilannya masih dalam kondisi sangat baik. Dia memiliki kulit seperti batu giok berkilau yang sama adilnya dengan salju. Seperti seorang gadis muda, ia memiliki fitur wajah yang sangat indah dan sosok yang cantik. Penampilannya cukup mencerahkan mata para pengamat. Dia benar-benar nyonya yang cantik. Kecantikannya tidak terbatas hanya pada penampilan yang indah dan sosoknya yang hebat, ada juga pesona dan temperamennya yang dewasa dari seseorang yang telah mengalami banyak generasi. Namun, masalah yang paling mengejutkan bagi semua orang pastinya bukan penampilan wanita ini. Sebaliknya, itu akan menjadi kultivasinya. Sementara kultivasinya tidak terduga, itu pasti di atas Sikong Zaixing. Kami memberikan penghormatan kepada Madam Sekmaster. Setelah melihat wanita ini, terlepas dari apakah itu tua-tua murid Ascek Sek dari murid-murid Sekte Ascension, mereka semua buru-buru berlutut. Madam Sekmaster, ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Sikong Zaixing menyusut. Tanpa sadar, kegelisahan muncul di wajahnya. Itu karena dia telah mendengar bahwa Sekte Ascension Sekte adalah seorang bujangan selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengambil seorang istri. Namun, 2 tahun lalu, dia tiba-tiba menikahi seorang wanita. Sangat sedikit orang yang pernah melihat wanita itu sebelumnya. Namun, dikabarkan bahwa wanita itu sangat kuat. Tidak hanya dia memiliki kekuatan tirani, dia bahkan memiliki otoritas besar dalam Sekte Ascension dan bahkan mengubah banyak kebijakan Sekte Ascension. Yang paling penting, di bawah kepemimpinan Madam Sekmaster ini, Sekte Ascension telah maju pesat, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun Sekte Ascension telah ada selama bertahun-tahun, itu sebenarnya hanya setara dengan Biara Orion 2 tahun lalu. Hanya setelah Nyonya Sekmaster ini muncul di Sekte Kenaikan mulai melampaui Biara Orion. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa Madame Sekmaster Ascension Sek adalah karakter yang sangat kuat. Bab 1093 by Ruo Chen. Kepala Sekolah Sikong, aku akrab dengan perjanjian antara leluhur Ascension Sek kami dan leluhur hutan Cianwood Selatan kamu. Namun, sudah lama sekali. Namun, hutan Cianwood Selatan kamu gagal mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Cianwood Selatan selama ini. Aku merasa bahwa bagi kamu semua untuk datang ke sini saat ini tidak lebih dari membuang waktu. Jadi, menurut aku tidak berpikir kamu harus datang lagi. Dengan kata lain, jika kami mengatakannya dengan baik, aku sarankan kamu untuk menyerah selamanya. Atau, jika kita harus mengatakannya dengan terus terang,
aku menyarankan agar kamu tidak membuat penghinaan kamu sendiri lagi. Nyonya Sekmaster itu berbicara. Sementara dia memiliki senyum yang baik di wajahnya, kata-katanya sangat ofensif. Setelah Nyonya Sekmaster ini mengucapkan kata-kata itu, si Kong Zixing segera mulai sangat cemberut. Ekspresinya menjadi tidak stabil. Sementara dia sangat marah, dia tidak berani membantahnya dan hanya bisa bertahan. Inilah yang dimaksud dengan ketika di bawah atap, seseorang tidak punya pilihan selain menurunkan kepala seseorang. Ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar, kadang-kadang kamu tidak punya pilihan selain bertahan, bahkan jika martabat kamu dihina. Dan bagaimana kamu yakin bahwa hutan Cianwood Selatan kami akan pergi dalam kegagalan kali ini juga? Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Sementara si Kong Zixing mungkin memiliki keraguan, Chu Feng tidak. Bagi Chu Feng, harga diri seseorang harus dijaga oleh dirinya sendiri. Yo, untuk benar-benar berani berbicara kepada aku seperti ini, kamu sangat terpuji. Kamu adalah murid yang masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan, kan? Tampaknya kamu cukup percaya diri pada diri sendiri. Madam Sekmaster memeriksa Chu Feng dan tidak menunjukkan ekspresi menjijikan. Sebaliknya, dia sedikit terkejut. Dia kemudian menoleh ke si Kong Zixing dan berkata, "Kepala sekolah si Kong, untuk kamu bawa ke sini, aku percaya bahwa kamu juga percaya diri padanya. Karena ini masalahnya, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" "Kesepakatan apa?" tanya si Kong Zixing. "Aku akan membiarkan muridmu ini masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan. Namun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika dia bisa mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Cianwood Selatan, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak dapat memperolehnya, aku berharap kamu semua akan berhenti datang ke sekte kenaikan kami. Selain itu, aku akan mengubah nama pagoda hutan Cianwood Selatan menjadi pagoda Ascension Sect. Mulai hari ini, pagoda hutan Cianwood Selatan ini akan menjadi milik sekte kenaikan kita. Apa pendapat kamu tentang ini?" kata Sekmaster Nyonya dengan senyum berseri-seri. Ini, begitu dia mendengar kata-kata itu, ekspresi si Kong Zixing segera mengambil perubahan besar. Itu akan menjadi satu hal jika dia menolak mereka, tetapi baginya untuk mengatakan permintaan semacam ini sudah bukan lagi penolakan biasa. Bukan saja dia menolak untuk membiarkan hutan Cianwood Selatan memperoleh barang yang menjadi milik mereka. Dia ingin mengambil pagoda hutan Cianwood Selatan ini untuk diri mereka sendiri dan membuatnya sehingga tidak akan ada hubungan antara itu dan Cianwood Selatan hutan selanjutnya. Pada saat ini, si Kong Zixing mengepalkan tangannya, menyebabkannya mengeluarkan suara retak. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu tidak berdaya. Hanya karena dia tidak berdaya sehingga dia diganggu seperti itu. Namun, karena dia tidak berdaya, tidak peduli seberapa besar amarah di hatinya terbakar, itu hanya akan membakar dia karena dia tidak berani meledak keluar. "Aku setuju dengan tuntutan kamu." Namun, akhirnya, setelah mengepalkan giginya, si Kong Zixing setuju untuk itu. Cara berpikirnya sangat sederhana. Jika dia menyetujuinya, masih ada peluang. Namun, jika dia menolak permintaannya, tidak akan pernah ada kesempatan dan pagoda hutan Cianwood Selatan tidak akan ada hubungannya dengan hutan Cianwood Selatan lagi. Ascension Sect memiliki pemikiran untuk mendapatkan pagoda hutan Cianwood Selatan untuk diri mereka sendiri dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh si Kong Zixing kecuali mereka bisa mendapatkan kenang-kenangan di dalamnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. "Sangat baik, karena ini kasusnya, kamu bisa melanjutkan." Melihat si Kong Zixing telah menyetujuinya, Sekmaster Nyonya dengan apik tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya pada Chu Feng. Wos. Namun, tepat pada saat Chu Feng bersiap untuk berangkat, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Ini benar-benar menutup pintu masuk pagoda hutan Cianwood Selatan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa sosok dengan cepat terbang. Pada akhirnya, sosok itu mendarat di atas pagoda hutan Cianwood Selatan. Orang ini juga perempuan. Namun, dia adalah wanita muda. Rok putihnya melayang tertiup angin. Rambutnya yang panjang lembut, hitam dan gelap. Temperamennya memberi sensasi perih. Selain itu, temperamennya tidak hanya luar biasa, bahkan penampilan wajahnya juga luar biasa. Kulitnya transparan seperti batu giok dan lembut seperti bayi. Matanya yang besar dan berair seindah langit berbintang. Bibir merahnya yang seksi, wajahnya yang lonjong, sosoknya yang tinggi dan lekuk tubuh yang mengesankan, wanita ini benar-benar kecantikan yang luar biasa. Yang paling penting, penampilan wajah wanita ini benar-benar menyerupai Madam Sekmaster. Namun, dia lebih cantik dari Madam Sekmaster. Dibandingkan dengan penampilannya yang cantik,
Chu Feng lebih terkejut dengan budidaya wanita ini, peringkat 3 Raja Bela Diri. Tapi, dalam hal usia, dia tampak seusia dengan Ziling. Dengan kata lain, dia bahkan lebih muda dari Chu Feng. Dengan kultivasi sedemikian pada usia seperti itu, ini menandakan satu hal, bakat wanita ini sangat luar biasa, dia bukan karakter biasa. Kami memberikan penghormatan kepada kakak senior tertua. Setelah melihat wanita ini, 99 murid dari Sekte Ascension berteriak serempak. Kakak senior yang tertua, mendengar kata-kata itu, baik Chu Feng maupun Sikong Zaixing terkejut. Gadis ini tampak sangat muda, dia bahkan belum mencapai usia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah kakak perempuan tertua dari murid inti ini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Ruo Chen, mengapa kamu datang? Tepat pada saat ini, Sekmaster Nyonya tiba-tiba berbicara. Ibu, bahkan aku tidak dapat mencapai puncak pagoda hutan Cianwood Selatan. Kualifikasi apa yang harus dia naiki di dalamnya? Jika dia ingin naik, itu juga baik-baik saja. Yang harus dia lakukan adalah mengalahkanku, Bai Ruo Chen. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk, kata wanita bernama Bai Ruo Chen. Setelah dia berbicara, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa semua orang memanggil kakak perempuan tertua sulungnya. Ternyata dia adalah putri Madam Sekmaster. Dengan hubungan khusus dan kekuatannya yang luar biasa, ia memperoleh gelar kakak perempuan tertua-tertua. Anak perempuanku ini benar-benar tidak dapat menerima perasaan seperti ini. Namun, apa yang dia katakan juga masuk akal. Bagaimana dengan ini, teman kecil, kamu pergi ke depan dan membandingkan catatan dengan putri aku. Selama kamu bisa mengalahkannya, aku akan membiarkanmu memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan. Selain itu, pagoda hutan Cianwood Selatan ini selamanya akan tetap menjadi milik hutan Cianwood Selatan kamu. Bahkan jika kamu gagal mendapatkan kenang-kenangan di dalamnya, hutan Cianwood Selatan kamu akan dipersilakan untuk kembali dan memasukinya kapan saja kamu mau. Namun, jika kamu tidak dapat mengalahkan putriku, maka, seperti yang telah kita setujui sebelumnya, pagoda hutan Cianwood Selatan tidak akan memiliki hubungan sedikitpun dengan hutan Cianwood Selatanmu mulai hari ini. Aku juga akan mengubah namanya menjadi Pagoda Ascension Sect. Bagaimana menurut kamu? Kata Sekmaster Nyonya. Baik oleh aku. Chu Feng tidak repot-repot dengan kata-kata berlebihan. Dia langsung melihat ke Bai Ruo Chen dan bertanya, bagaimana kamu ingin membandingkan? Bas. Bai Ruo Chen mengulurkan jarinya dan menggambar lingkaran berdiameter 1 meter di depannya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menggambar lingkaran 100 meter di luar lingkaran 1 meter. Baru saat itu dia berkata kepada Chu Feng. Selama kamu bisa memasuki lingkaran luar, kamu dianggap memenuhi syarat untuk memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan. Jika kamu bisa memaksaku keluar dari lingkaran dalam, itu akan dianggap kemenanganmu dan mulai hari ini, pagoda hutan Cianwood Selatan akan menjadi hutan Cianwood Selatanmu dan Sekte Ascension kita tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Senior, apakah kata-kata yang diucapkan oleh putri kamu dihitung? Chu Feng bertanya pada Madam Sekmaster. Itu benar. Namun, teman kecil, meskipun keberanian kamu layak dipuji, aku masih ingin menyarankan kamu untuk menyerah. Dengan kultivasi kamu, apalagi yang bisa dilakukan selain mencari penghinaan kamu sendiri untuk bertukar pukulan dengan putri aku? Kata Madam Sekmaster sambil menggelengkan kepalanya. Nyonya, terima kasih atas kekhawatiran kamu, tapi aku baik-baik saja. Chu Feng dengan dingin tersenyum. Dia tidak repot-repot menahan diri setelah itu. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak dengan cepat dalam sekejap. Membawa bersamanya kekuatan yang tak tertandingi, dia terbang menuju lingkaran yang digambar oleh Bai Ruo Chen. Bab 1094 mendapatnya sendiri. Kecepatan Chu Feng sangat cepat dan sangat mengesankan. Dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Alih-alih, dia lebih mirip meteor yang memiliki keagungan, daya jera, dan kekuatan penghancur yang luar biasa. Seolah tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng menyebabkan semua orang Ascension Sekte membuka mata mereka dengan cerah. Kurang lebih, mereka mulai memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Namun, meskipun ini masalahnya, orang masih bisa mengatakan bahwa mereka memandang rendah Chu Feng. Penampilan mereka mengungkapkan bahwa mereka telah menentukan sebelumnya bahwa Chu Feng akan dikalahkan oleh Bai Ruo Chen. Selain itu akan menjadi kekalahan total. Bahkan murid-murid Ascension Sect yang telah mengalami Chu Feng mungkin memiliki penampilan seperti itu. Berdengung, tepat pada saat Chu Feng hendak mendekati lingkaran luar, tatapan Bai Ruo Chen tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, riak energi tak terbatas mulai menimbulkan malapetaka saat menyebar darinya. Menghadapi riak energi,
bahkan ruang mulai bergetar. Retakan kecil bahkan muncul di ruang angkasa. Ini menyebabkan Chu Feng sangat berkerut. Dia menyadari bahwa wanita ini bukan karakter yang sederhana. Dengan kekuatan pertempuran Chu Feng, meskipun ia hanya memiliki budidaya Martial King peringkat 1, peringkat 3 Martial Kings biasa tentu saja tidak akan cocok untuknya. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa gadis bernama Bai Ruochen ini tampaknya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Paling tidak, dia bukan Martial King peringkat 3 biasa. Ayuro, namun, meskipun ini masalahnya, Chu Feng tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Selain itu, dia bahkan tidak mencoba menghindari riak energi. Sebaliknya, ia langsung dibebankan ke sana. Chu Feng berencana untuk menguji air dengan tubuhnya dan secara pribadi mengalami kekuatan gadis ini bernama Bai Ruochen. Bang! Akhirnya, tubuh Chu Feng bertabrakan dengan riak. Anehnya, Chu Feng tidak mampu melawan riak sama sekali. Seolah-olah dia telah menabrak dinding yang tidak bisa ditembus. Setelah ledakan keras, Chu Feng dikirim kembali terbang. Hanya setelah rebound selama beberapa ribu meter, Chu Feng berhasil menstabilkan tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi si Kong Zixing mengambil perubahan besar. Tidak dapat menahan diri, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Sebagai seorang ahli dari generasi yang lebih tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia mampu mengatakan dengan lirikan bahwa Bai Ruochen ini luar biasa. Dia jenius sejati. Adapun orang-orang dari Sekte Kenaikan, ekspresi mereka tidak banyak berubah karena mereka sudah mengantisipasi ini. Namun, orang sekarang bisa melihat jejak kebanggaan di mata mereka. Bai Ruochen memang bukan murid biasa, dia adalah kartu truf Ascension Sek mereka, orang yang mereka rencanakan untuk pamerkan ke Gunung Qianwu tahun ini. Tidak hanya dia seharusnya memberikan kehormatan kepada Sek Ascension, dia juga seharusnya mengejutkan semua kartu truf kekuatan anak perusahaan lainnya. Kepala sekolah Sikong, seperti yang dikatakan Madam Sek Master, muridmu ini benar-benar layak dipuji karena keberaniannya. Namun, aku masih berharap kamu pergi dan menasihatinya, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia sama sekali tidak cocok untuk Ruochen Sekte kami. Baginya untuk mencoba membandingkan catatan dengan Ruochen, itu akan menjadi pujian jika kita mengatakan bahwa dia sedang mencoba hal yang mustahil. Pada saat ini, dua tetua dari Sekte Ascension tidak dapat membantu diri mereka sendiri dari mengucapkan kata-kata ejekan. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kedua tetua, ekspresi si Kong Zixing menjadi lebih tidak sedap dipandang. Itu karena kedua tetua ini terlalu lemah. Terlepas dari apakah itu kultivasi mereka atau status mereka, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Namun, meskipun hatinya tidak senang, dia tidak membantah mereka. Sebagai gantinya, dia memfokuskan matanya pada Chu Feng. Dia, kurang lebih, tahu orang macam apa Chu Feng itu, dan bahwa ini jelas bukan kekuatan sejati Chu Feng. Dengan demikian, masih ada jejak harapan di hatinya. Dia berharap bahwa Chu Feng akan bisa masuk ke lingkaran luar dan mendapatkan jejak kehormatan untuk hutan Qianwu Selatan mereka. Apakah kamu berencana untuk melanjutkan? Tepat pada saat ini, Bai Ruochen berbicara. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh dan dingin di wajahnya. Baginya, seseorang dari kultivasi Chu Feng sama sekali bukan ancaman sama sekali. Tanpa perlu bertarung dengan serius, dia akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Aku hanya pemanasan sebelumnya. Aku sekarang akan menggunakan kekuatan sejati aku. Chu Feng ringan tersenyum. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia sekali lagi mulai terbang menuju lingkaran luar yang digambar oleh Bai Ruochen. Terlepas dari kekuatan atau kecepatannya, mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, kepercayaan diri di wajahnya sedikit menguat. Terlalu percaya diri, melihat bahwa Chu Feng tidak menyerah dan menyerbu ke arahnya lagi menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, ekspresi kesal muncul di wajah Bai Ruochen. Setelah itu, pandangannya bersinar sekali lagi. Riak lain muncul. Dengan dia sebagai pusat, riak menyebar ke arah cakrawala, menyapu segalanya. Guntur armor. Tepat pada saat Chu Feng hendak bertabrakan dengan riak, niat Chu Feng bergerak. Lapisan demi lapisan petir keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, mereka menciptakan armor petir, Thunder Armor. Ketika guntur armor muncul, budidaya Chu Feng naik dalam sekejap. Dia bukan lagi peringkat 1 Martial King, ia menjadi peringkat 2 Martial King. Pada saat budidaya Chu Feng menjadi peringkat 2 Martial King, aura seluruh orangnya menjadi sangat berbeda. Dia mengangkat tangannya menjadi kepalan tangan dan menembaknya dengan eksplosif. Dengan kekuatan bela diri yang tak terbatas dari tinju, riak energi yang dilepaskan oleh Bai Ruochen terpisah. Apa itu? Adegan yang tiba-tiba terjadi sangat mengejutkan semua orang yang hadir.
Terutama Bai Ruochen, ekspresi terkejut yang tak tertandingi muncul di wajahnya yang sedingin es. Namun, sementara dia terkejut, dia langsung menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya dan buru-buru menggunakan pikirannya untuk menciptakan riak energi tak terbatas lain dan mengirimkannya ke Chu Feng. Selain itu, riak energi kali ini bahkan lebih kuat daripada terakhir kali. Dapat dikatakan bahwa riak energi ini adalah Bai Ruochen menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatan riak energi ini sangat besar. Apalagi peringkat 2 Martial Kings, kemungkinan bahkan peringkat 4 Martial Kings biasa tidak akan mampu menahannya. Namun, sementara Bai Ruochen mungkin kuat, Chu Feng sama sekali bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan riak energi kedua hanya dengan tubuhnya, ia memiliki metode lain. Bilah tangisan Void Dragon, Chu Feng dengan eksplosif meneriakkan kata-kata itu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan tekanan tak terbatas tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, pisau tajam yang memancarkan cahaya menyilaukan muncul di tangan Chu Feng. Setelah bilah muncul, Chu Feng melambaikannya dan sinar pedang berbentuk bulan sabit yang tak terbatas muncul, menutupi langit. Sama seperti itu, riak energi kedua yang dikirim Bai Ruochen ke arahnya terpotong. Ketika pertukaran ini selesai, Chu Feng sudah masuk ke lingkaran luar yang ditarik oleh Bai Ruochen. Dengan mantap, dia berdiri di lingkaran luar. Pada saat ini, semua orang menampilkan ekspresi kosong, mereka semua terpana melampaui keyakinan. Tidak pernah mereka bayangkan bahwa murid dari hutan Qianwood Selatan ini akan sekuat ini. Bagi para murid Ascension Sect, keterkejutan mereka tidak sejelas yang mereka alami sebelumnya, kurang lebih, mengalami kekuatan Chu Feng. Namun, kedua tetua Ascension Sect yang sebelumnya mengejek ketidakberdayaan Chu Feng begitu terkejut sehingga mata mereka terbuka lebar seperti telur dan mulut mereka ternganga dengan dagunya jatuh ke lantai. Mereka benar-benar terpana oleh kekuatan Chu Feng. Kepala sekolah Sikong, selamat. Seorang murid yang luar biasa telah muncul di hutan Qianwood Selatan kamu. Entah itu tekniknya, kekuatan bertarungnya atau keberaniannya yang luar biasa. Anak ini pasti akan menjadi karakter yang sangat terkenal di masa depan. Untuk bisa mendapatkan anak ini, itu adalah berkah bagi hutan Qianwood Selatan kamu. Pada saat ini, Madam Sekmaster tampak agak tenang. Sementara tatapan dia melihat ke Chu Feng dengan memiliki beberapa kejutan, dia tidak menunjukkan ekspresi tidak senang. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan bahkan memuji Chu Feng. Setelah itu, dia bahkan berkata, "Baiklah, mari kita lupakan semua ini. Aku akan memberinya kesempatan untuk memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan hari ini." Madam Sekmaster, kata-kata yang kamu ucapkan sepertinya salah. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chu Feng sebenarnya mempertanyakan kata-kata yang diucapkan oleh Madam Sekmaster. Teman kecil, apa yang salah tentang apa yang aku katakan? Madam Sekmaster bertanya pada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Kesempatan ini bukan sesuatu yang kamu berikan padaku. Aku sudah mendapatkannya sendiri, kata Chu Feng. Bab 1095 mengejutkan semua orang. Suatu kali Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya orang-orang dari Sekte Ascension, bahkan Sikong Zaixing menghirup udara dingin. Siapa Madam Sekmaster? Dalam Ascension Sect, dia adalah karakter hebat yang berdiri di atas puluhan ribu orang. Sedemikian rupa sehingga bahkan Sekte Ascension Sekte hanya berdiri sejajar dengannya. Untuk Chu Feng berani berbicara dengannya sedemikian rupa, itu benar-benar kejahatan yang keterlaluan dan serius yang orang-orang dari Ascension Sekte tidak bisa mentolerir. Namun, tampaknya Nyonya Sekmaster tidak senang dengan Chu Feng. Dengan demikian, meskipun Chu Feng kasar membantahnya, dia tidak marah dan senyum tenang terus tetap di wajahnya. Senyum di wajahnya yang cantik benar-benar memberikan pesona dewasa yang anggun. Kamu baru saja menginjakkan kaki ke lingkaran luar. Apakah kamu benar-benar percaya diri kamu luar biasa? Tepat pada saat ini, Bai Ruochen berbicara. Orang bisa merasakan nada mengejek dalam kata-katanya. Sebagai putri dari Madam Sekmaster, dia tentu saja tidak akan membiarkan seseorang untuk tidak menghormati ibunya. Jadi, pada saat ini, dia sedingin es, wajahnya yang sangat cantik dipenuhi ekspresi kesal dan tidak senang. Tentu saja aku tahu itu. Melangkah ke lingkaran luar tidak bisa dianggap menang melawan kamu. Aku berencana untuk memaksa kamu keluar dari lingkaran dalam, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan mengedipkan mata pada Bai Ruochen. Penampilan Bai Ruochen ini benar-benar indah. Dia seperti bunga lotus salju di wilayah es dan salju. Meskipun dia kedinginan, dia sangat murni dan jujur. Jadi, tidak peduli seberapa dinginnya dia, Chu Feng tidak membencinya.
Yang paling penting, usianya dekat dengan Ziling. Meskipun penampilannya berbeda, dia juga sangat cantik seperti Ziling. Selain itu, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa, dia jenius. Ketika Chu Feng melihatnya, dia entah bagaimana memiliki perasaan kedekatan terhadapnya. Apa katamu? Coba katakan lagi. Meskipun Chu Feng tidak membenci Bai Ruochen, tetapi baginya, kedipan dari Chu Feng jelas merupakan suatu provokasi. Aku berkata, aku akan mengalahkan kamu. Chu Feng tersenyum. Dengan suara nyaring, dia mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen mengepalkan tinjunya yang berkulit giok. Dalam kemarahan, wajahnya yang cantik berubah menjadi merah padam. Tampaknya Chu Feng benar-benar membuatnya marah. Dia telah siap untuk mengajar Chu Feng pelajaran. Orang ini, dia benar-benar berani menjadi sombong. Kakak senior tertua, jangan bersikap lunak. Ajari dia pelajaran. Jika tidak, seorang murid Southern Cianwood Forest seperti dia akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sekte kenaikan kita yang dapat melawannya. Sebenarnya, bukan hanya Bai Ruochen yang sangat marah. Praktis semua orang dari sekte kenaikan sangat marah dengan tindakan Chu Feng. Begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Untuk Chu Feng melangkah ke lingkaran luar, itu berarti dia memiliki beberapa kemampuan. Namun, mereka sendiri paling tahu seberapa kuat Bai Ruochen. Chu Feng benar-benar ingin memaksa Bai Ruochen keluar dari lingkaran dalam dan mengalahkannya. Ini benar-benar terlalu sombong padanya. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Madam Sekmaster memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia sudah memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Jadi, dia tidak lagi memandang rendah dirinya seperti yang dia lakukan pada awalnya. Sebaliknya, dia ingin tahu persis trik apa yang dimiliki Chu Feng di lengan bajunya. Namun, meskipun dia menatap Chu Feng dalam cahaya baru, kepercayaan diri masih memenuhi matanya. Dia yakin putrinya Bai Ruochen tidak akan kalah dari Chu Feng. Jadi, dia berkata, karena kamu punya hati, maka silakan dan coba. Namun, perlu diingat, kamu berdua hanya berdebat. Datang, kali ini, aku tidak akan bersikap lunak terhadapmu. Bai Ruochen berbicara, dalam hal ini, aku akan menerima undangan kamu. Chu Feng tersenyum. Dia kemudian membentuk busur dengan tangan kiri dan panah dengan tangan kanannya. Dalam periode waktu sesingkat menyentuh jari seseorang, puluhan ribu panah ditembakkan ke arah Bai Ruochen. Keterampilan tidak signifikan. Bai Ruochen dengan dingin mendengus. Kemudian, dia menggerakkan tangannya yang putih bakung, mengepakkan lengan bajunya dan menciptakan angin kencang. Angin kencang itu sangat kuat dan mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Pada saat badai itu meliputi panah yang ditembakkan oleh Chu Feng, semua panah emas hancur total. Yang paling penting, setelah panah yang ditembakkan oleh Chu Feng dihancurkan, angin kencang tidak melambat sedikit pun dan malah meningkat dalam kekuatan ketika mulai menyerang ke arahnya. Angin kencang itu sangat dahsyat. Seolah-olah ada binatang buas besar di langit saat badai melepaskan belo di jalan menuju Chu Feng. Serangan semacam ini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Belum lagi para murid dari Sekte Ascension, bahkan dua tetua tertegun. Mereka tahu bahwa sebelum serangan semacam ini, bahkan mereka mungkin tidak akan bisa bertahan melawannya. Namun, mereka berada di peringkat 5 Martial Kings. Namun, Bai Ruochen itu adalah peringkat 3 Martial King. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa bakat Bai Ruochen adalah peringkat pertama dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa kuat yang membuat bahkan peringkat 5 Martial Kings tidak dapat bersaing melawannya. Seorang murid Southern Cianwood Forest. Meskipun Thunder Armor milikmu sangat menakjubkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan meningkatkan kultivasi kamu menjadi satu, kamu akan menjadi pasangan yang cocok untuk Bai Ruochen kami? Kami akan melihat bagaimana kamu akan mati. Setelah tertegun, kedua tetua mencibir di hati mereka. Serangan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa tahan. Dengan demikian, tidak ada harapan bagi Chu Feng untuk dapat mempertahankannya. Bai Ruochen marah, dan konsekuensi dari amarahnya adalah kematian Chu Feng. Seperti yang kuharapkan. Kekuatan pertempuranmu sangat kuat dan bisa melampaui 2 peringkat budidaya. Untuk para pembudidaya biasa, kurasa hanya peringkat 6 Martial Kings yang bisa bertarung melawanmu. Sayangnya untukmu, meskipun kultivasi aku lebih rendah dari milikmu, aku takut kekuatan pertarunganku lebih kuat dari milikmu. Chu Feng dengan dingin tertawa. Kemudian, dengan pikiran, suara zes terdengar. 2 sayap petir besar beberapa meter menjulur dari punggungnya.
Ketika guntur sayap benar-benar muncul, itu memunculkan kekuatan yang tak terbatas dan meluap yang menyebabkan bahkan ruang di wilayah ini bergetar. Sepasang sayap ini sangat mendominasi. Tidak hanya terdiri dari 5 kilat yang berbeda, ketika muncul, budidaya Chu Feng bangkit sekali lagi. Dari peringkat 2 Martial King, ia menjadi peringkat 3 Martial King. Yang paling penting, ketika Thunder Wings muncul, Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya ke tangan dan menyerang. Dengan hanya serangan kepalan tangan ini, dia menciptakan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya di ruang di depannya. Adapun badai yang menerjang ke arahnya, itu juga hancur berantakan oleh satu serangan darinya. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya pria ini? Dia benar-benar memiliki sarana untuk meningkatkan budidaya 2 kali berturut-turut. Dari mana tepatnya dia berasal? Apakah dia seorang kultivator dengan jenis teknik terlarang misterius yang istimewa? Tapi, teknik misterius terlarang seperti apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah dia adalah tubuh ilahi? Namun, semua badan suci dari Qianwood Domain sangat terkenal dan terkenal. Belum pernah aku mendengar seseorang seperti dia. Meskipun Chu Feng hanya menampilkan serangan tinju tunggal, tampilan berturut-turut dari Thunder Armor dan Thunder Wings-nya membuat semua orang terpana. 5 kilat menyilaukan di mata mereka. Setelah mencapai tingkat Raja Bela Diri, metode untuk meningkatkan budidaya seseorang sangat jarang. Namun, itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. Jadi, ketika Chu Feng menunjukkan Thunder Armor dan meningkatkan budidayanya dengan 1 peringkat, sementara itu mengejutkan kerumunan, itu masih pada tingkat yang bisa ditoleransi. Namun, untuk meningkatkan kultivasinya 2 kali berturut-turut, ini adalah sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan ekspresi si Kong Zixing mengambil perubahan besar. Itu karena bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa murid dari hutan Qianwood Selatan ini akan sekuat ini. Menarik, aku benar-benar hampir salah menilai. Seorang jenius berdiri di depan aku dan aku sebenarnya tidak mengenalinya sebelumnya. Anak kecil yang nakal, tampaknya kemampuan kamu untuk menyembunyikan kekuatan kamu cukup besar. Dibandingkan dengan yang lain, orang yang paling tenang pada saat ini masihlah Madam Sect Master. Meskipun dia tetap tenang, sebuah ide yang tidak bisa dilihat orang lain muncul di matanya.